Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Rahmadini. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang analisa data berkala. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Analisa data berkala memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian serta hubungannya atau pengaruhnya terhadap kejadian lainnya. Komponen data berkala ada 3, yaitu tren sekuler, yaitu gerakan yang berjangka panjang, lamban seolah-olah alur ombak, dan berkecenderung menuju ke satu arah menaik atau menurun. Yang kedua ada variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman tetap kurang lebih teratur. Yang ketiga ada variasi siklik, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih tidak teratur. Perkenalkan, nama saya Ruksin Alexandra dengan NIM 51220045. Di sini saya akan membahas tentang gerakan atau variasi dari data berkala yang terdiri dari 4 komponen sebagai berikut. Yang pertama itu ada gerakan tren jangka panjang atau long term movement or secular trend, yaitu suatu gerakan atau garis kurva yang halus yang menunjukkan arah perkembangan secara umum, baik menaik ataupun menurun. Lalu yang kedua, ada gerakan atau variasi sikli atau siklus, cycle movement or variation, yaitu gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren, berlaku untuk data yang tahunan. Lalu yang ketiga, ada gerakan atau variasi musiman, seasonal movement, yaitu gerakan yang mempunyai pola tetap atau yang berulang-ulang namun secara teratur dalam kurang lebih 1 tahun. Dan yang keempat yaitu gerakan atau variasi random atau residu, yaitu gerakan variasi yang disebabkan oleh faktor kebetulan atau change factor, gerakan yang berbeda tetapi dalam waktu yang singkat, lalu tidak diikuti dengan pola yang teratur dan tidak dapat diperkirakan. Next, ada tren sekuler. Tren sekuler yaitu gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, lamban dan berkecenderungan menuju ke satu arah, baik arah yang menaik ataupun menurun. Umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Next itu ada semi-average. Prosedur pencarian nilai tren sebagai berikut. Di sini ada 4 lagi contoh dalam prosedur pencarian nilai tren. Yang pertama itu mengkelompokkan data menjadi 2 kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. Lalu yang kedua, hitung semi total setiap kelompok dengan jalan menjumlahkan nilai deret berkala tiap kelompoknya. Lalu yang ketiga, cari rata-rata hitung di setiap kelompok untuk memperoleh setengah rata-rata atau semi average. Dan yang keempat, untuk menentukan nilai tren linier untuk tahun-tahun tertentu, itu dapat digunakan dengan rumus Y sama dengan A0 ditambah BX. Perkenalkan, nama saya Syahril Hidayat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa A0 sama dengan Y1 jika periode dasar berada pada kelompok 1 sama dengan Y2. Jika periode dasar pada kelompok 2, Y2 min Y1. B sama dengan M dan Y sama dengan data berkala time series. Taksiran nilai tren dan A0 sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren pada tiap tahunnya. X adalah variabel waktu, bisa hari, minggu, bulan, atau tahun, dan N adalah jumlah data pada tiap kelompoknya. Di sini ada satu table yang sudah disiapkan, kasus jumlah data genap dan komponen kelompok genap. Pada tahun 2001 persediaan adalah 12, pada tahun 2002 persediaan 11, pada tahun 2003 ada persediaan 24, pada tahun 2004 ada total persediaan 45. Dan di sini cara menghitung semi totalnya adalah gabungan dari total persediaan di tahun 2001 sampai 2004 yaitu 92, dan semi average adalah total dari persediaan tahun 2001 sampai 2004 dibagi 4 tahun.
Dan tren awal tahun bisa diambil rumusnya dari rumus sebelumnya sudah dijelaskan. Pada tahun 2005, total persediaan 35, tahun 2006 total persediaan 40, tahun 2007 total persediaan 50, pada tahun 2008 total persediaan 55. Cara menghitung semi totalnya juga sama, digabungan dari persediaan tahun 2005 sampai 2008 yaitu 180, dan semi average cara menghitungnya juga 180, itu total persediaan tapi dari tahun 2005 sampai 2008 dibagi per tahun. Dan tren awal tahun bisa diambil rumusnya dari sebelumnya yang sudah dijelaskan. Di sini ada kasus jumlah data yang ganjil. A. Jumlah data berkala dikelompokkan menjadi dua bagian yang sama dengan cara memasukkan periode, tahun serta nilai deret berkala tengah ke dalam tiap kelompok dengan rumus Y2 min Y1 B sama dengan N-1. B. Jumlah deret berkala dikelompokkan menjadi dua bagian yang sama dengan cara menghilangkan periode tahun serta nilai deret berkala tengah dengan rumus Y2 min Y1 B sama dengan N+1. Di sini juga ada metode moving average, rata-rata bergerak sederhana, metode yang sering digunakan untuk meratakan deret berkala yang bergelombang adalah metode rata-rata bergerak. Metode ini dibedakan atas dasar jumlah tahun yang digunakan untuk mencari rata-ratanya. Jika digunakan 3 tahun sebagai dasar pencarian rata-rata bergerak, teknik tersebut dinamakan rata-rata bergerak per 3 tahun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Fadilahi. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan. Prosedur perhitungan rata-rata bergerak sederhana per 3 tahun sebagai berikut. 1. Jumlahkan data selama 3 tahun berturut-turut, hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. 2. Bagilah dengan banyak tahun tersebut untuk mencari nilai rata-rata hitungan. 3. Jumlahkan data berikut selama 3 tahun berturut-turut. Dalam meninggalkan tahun yang pertama, hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut dan bagilah dengan banyak tahun tersebut dalam kurung 3 dan seterusnya sampai selesai. Metode real square. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti. Dalam contoh, persamaan garis tren yang akan dicari ialah Y sama dengan A kosong B tambah B X. A sama dengan Y dalam kurung Y garis miring NB sama dengan dalam kurung YX garis miring X 2 dengan dibagi Y sama dengan data berkala dalam kurung time series sama dengan taksiran nilai tren. A kosong sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X sama dengan variabel waktu dalam kurung hari, minggu, bulan, atau tahun. Untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu dalam kurung X sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau X sama dengan 0. Untuk N ganjil, maka N sama dengan 2K tambah 1 X K tambah 1 sama dengan 0. Jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberikan tanda positif. Untuk N genap, maka N sama dengan 2K X tengah 1/2 dalam kurung K plus dalam kurung K plus 1 tutup kurung sama dengan 0. Jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Perkenalkan, nama saya Habis Maulana. Saya akan membahas materi selanjutnya mengenai menghitung moving average dengan Excel 2003. Pertama-tama adalah memasukkan data berkala, semisal untuk 12 minggu. Lalu, pilih tools pada menu utama, kemudian pilih data analysis. Lalu ketika kotak dialog muncul, pilih moving average, kemudian pada kotak input range, sorot pada range B2 sampai B13. Pada kotak interval, ketik 3 jika 3 periode. Kemudian pada kotak output range, ketik C2. Lalu berikan tanda check
pada chart output, kemudian klik OK. Selanjutnya, menghitung moving average dengan Excel 2007 atau 2010. Langkah-langkahnya adalah, pertama-tama, masukkan data berkala semisal untuk 12 minggu, lalu pilih data pada menu utama, kemudian pilih data analisis, kemudian ketika kotak analisis tools, pilih moving average. Lalu pada kotak interval, ketik 3 jika 3 periode. Lalu pada kotak output range, ketik C3, kemudian berikan tanda check pada chart output, kemudian klik OK. Untuk tabelnya akan dipresentasikan sekarang. Nama saya Alusius Dani Aristio Ramadan. Saya akan menjelaskan menentukan proyeksi tren dengan Excel 2003. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah masukkan data seperti pada peraga di bawah ini. Yang kedua, pilih sel kosong, misal sel B12. Yang ketiga, pilih insert pada menu utama. Yang keempat adalah pilih function. Yang kelima, ketika kotak dialog muncul, pada kotak function, kategori pilih statistical. Yang keempat, pada function name pilih forecast dan klik OK. Ketika kotak dialog muncul, pada kotak X ketik 11 forecast pada tahun ke-11. Terus pada kotak no yes sorot pada range B2 B11. Pada kotak no XT sorot pada range A2 A11, kemudian klik OK. Menentukan proyeksi tren dengan Excel 2007 dan 2010. Masukkan data seperti pada peraga di bawah ini. Arahkan kursor ke sel B12. Pilih insert pada menu utama. 4, klik FX. Pada or select, pilih A kategori, pilih statistical. Pada select A function, pilih forecast, kemudian klik OK. Ketika kotak dialog muncul, pada kotak X ketik 11. Pada kotak no yes sorot pada range B2 B11. Pada kotak no XS sorot pada range A2 A11, kemudian klik OK. Dan ini adalah contoh yang sudah saya jelaskan. Dan sekian, terima kasih.